Oke, ya. Nah, ibu-ibu, ibu-ibu, ini Mbak Ade. Oke, jadi mulai tadi saya pagi udah ke kepala sekolah, kemudian berjumpa dengan Pak Edwin tadi separuh ya. Jadi Pak Edwin tadi awal, kemudian saya minta aktor-aktor yang mendukung di pemetaan aset juga hadir. Ya kebetulan dua, tidak masalah. Satu juga nggak ada masalah sebenarnya, gitu loh Bu, Pak. Jadi di kegiatan Petin sebagai calon guru penggerak itu ada namanya rapat bersama secara kolaborasi. Itu 6 aktor ya, kepala sekolah, guru, murid, kemudian orang tua, perwakilan gender, tokoh masyarakat itu sudah dilakukan. Nah, salah satu dari 6 aktor itu ya panjenengan dari guru ya? Iya. Ngajar apa Bu? Saya di sini mengajar BK atau bimbingan konseling. Oh, beda. Sudah lama di sini ya? Saya dari 2016 Bapak di sini. Langsung P3K? Belum, baru setahun P3K. Oh. Tahun terakhir ini saya baru. 2020 ya? 2022 kalau enggak. Oh, langsung ya? Iya. Oke. Nah, Mbaknya siswa kelas berapa? Dari kelas 10 Kelas 10, 11, awal berarti ya? Iya, kelas 1. Kelas 1. Menurut saya lambat tak kacapok kelas 10 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Iya. Nah, itu perbedaan ya, perkembangan kurikulum. Nah, baik Mbak. Jadi tentang pemetaan aset yang sudah sampean ikuti ya di rapat itu. Nah, kita ingin konfirmasi aja apa usulan-usulan atau mendengarkan menyimak apa gitu ya di kegiatan aset itu, pemetaan aset itu. Nah, menurut sampean nih, menurut yang sampean ikuti di kegiatan itu, Bu Guru ini menemukan atau bagaimana mengidentifikasi sumber daya alam, sumber daya sekolah yang ada. Jadi menurut Ibu itu sumber daya apa yang penting di sekolah ini untuk pembelajaran? Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan Bapak, bagaimana saya menemukan aset-aset yang ada di sekolah ini. Menurut saya pribadi kemarin ketika saya masuk ke SMA 2, secara bisa dilihat Bapak di SMA 2 ini secara langsung ketika kita sudah masuk, kita bisa dengan mudah melihat dan menemukan bahwa sebenarnya di SMA 2 ini kaya dengan modal atau kaya dengan aset, sumber dayanya sangat kaya, baik dari sarana prasarana, kemudian jajaran guru-gurunya. Jadi kita nggak ada nggak ada kesulitan ketika melihat wah sekolah SMA 2 ini memang penuh dengan kekuatan-kekuatan yang mana dari kekuatan itu bisa membantu proses belajar di SMA 2 ini. Jadi seperti itu menurut saya. Ya istilahnya dengan diidentifikasi kita sudah bisa melihat dari bangunannya. Iya, betul. Fisiknya, nampak, betul. Gurunya oke, banyak betul ya. Sekali Bapak. Kemudian mungkin ruang kelas juga sudah banyak. Betul, ruang kelasnya juga sudah banyak dan perawat juga. Jadi kita melihat sekilas saja sudah merasa wah untuk SMA 2 ini menurut saya pribadi seperti itu. Kalau Mbaknya Mbak, kalau menurut sampean ini di sekolah ini aset-aset apa aja yang penting ya untuk dieksplor, untuk digunakan sampean belajar? Sampean di sini butuh apa di sini itu maksudnya? Ya adanya yang kan sekarang di SMA 2 sudah didirikan gazebo di depan setiap kelas, bukan pas di depan setiap kelas. Maksudnya di beberapa kelas di depannya kan sudah ada gazebo. Di antara beberapa kelas ya. Jadi anak-anak kalau misalnya ingin belajar di luar bisa memanfaatkan gazebo tersebut. Dan juga di depan di dalam inti kelas itu kan ada lapangan. Jadi kalau kita ingin mau main bola, main basket, kita nggak perlu ke stadion untuk jauh-jauh. Sudah bisa di sini ya? Iya, sudah bisa. Sudah bisa memanfaatkan lingkungan atau aset yang ada di sekolah.
Kalaupun di sana sudah penuh, bisa di depan lobi sini. Masih ada ya? Masih ada. Oh iya, masih luas Masih itu. ada space. Oke. Jadi artinya siswa di sini sangat optimal ya untuk Iya. memanfaatkan aset di sini. Iya. Ketersediaannya cukup lah untuk pembelajarannya. Oke. Baik, makasih Ibu, makasih Ya. Mbaknya. Nah, kemudian tentu sampai ini punya pandangan ya. Kira-kira aset sebanyak ini, banyak kan asetnya ini itu, sampai bingung mau menggunakan yang mana. Nah, menurut sampean ini apa pertimbangan atau kendala yang dihadapi sampean untuk mengusulkan, Pak, misalnya murid ya, Pak, ayo Pak dong, belajarnya jangan di kelas terus ya, misalnya kan bahasa Inggris ya, ayo dong kita keluar belajar di gazebo. Pernah nggak gitu? Misalnya nggak pernah, terlintas nggak untuk mengusulkan itu bagi sampean, gimana itu? Pernah terlintas untuk ngajak belajar di luar, tapi cara mengajak teman-teman untuk kompak itu yang belum menemukan Masih ada cara, tantangan ada ya. tantangannya. Misalnya masih sebagian yang mau dan sebagian yang mau belajar di kelas. Kamu punya inisiatif nggak? Aku tak usulkan ke gurunya nih, atau aku pengen ngadep guru BK nih, gimana solusi masalah ini misalnya, gimana? Pernah ada. Pernah ada ya? Ya, cuman ya balik lagi tadi ada sebagian yang mau belajar di kelas dan ada sebagian yang ingin belajar di luar, karena kan kemauan anak-anak itu beda Pak, jadi Ya. nggak bisa dipaksakan terus belajar di luar gitu. Itu tantangan ya? Iya, itu Ah. tantangan sulit. Nah itu, jadi karena itu tantangan, itu hambatan, nanti bisa dikomunikasikan dengan stakeholder di sini, dari guru, kemudian BK, mungkin ke wakasih kesiswaan dan lain sebagainya lah. Kalau sampai tidak punya akses, datang ke BK, minta petunjuk ke BK. Jadi BK tidak hanya mengatasi anak-anak nakal saja. Betul. Jadi bagaimana di BK itu ada coaching sekarang ya. Kalau dulu ada apa namanya prosesnya konseling, sekarang tidak konseling saja, harus bisa coaching ya. Nah, baik. Kalau menurut Ibu nih, apa tantangan sampean menentukan dari banyaknya aset ini untuk kepentingan siswa ya? Kalau tantangannya itu mungkin ya Bapak, menurut saya dari sudut pandang saya, karena memang kan kesadaran setiap orang itu tidak sama dalam memahami bahwa sekolah kita ini punya modal yang banyak. Jadi ada orang yang ada sekelompok orang yang memang antusias lah untuk memanfaatkan aset-aset itu, ada juga yang masih belum terlalu memanfaatkan. Jadi menurut saya tantangannya ya itu tadi, bagaimana memberikan pandangan bahwa kita ini punya modal, punya aset, dan kita itu harus bisa juga dan kompak untuk mengelola sumber daya itu. Jadi Artinya seperti itu. perlu adanya penyamaan persepsi Iya, betul. tentang modal, aset, Modal dan dan pemanfaatannya. Iya. Nah, maka itu sangat penting bagaimana Ibu nanti menginisiasi di rapat-rapat kepala dengan dewan guru lain, Iya. atau dengan Pak Edwin, atau dengan komunitas praktisi di sini, bagaimana cara menyamakan persepsi, Iya. memanfaatkan aset. Gitu Pemanfaatan kan? sumber daya. Memang kalau asetnya banyak, kalau tidak dimanfaatkan, semakin mangkrak, betul. gudangnya jadi rusak, Iya. bolanya rusak, gamelannya ditumpuk. Nah itu. Jadi eman Perlu di tengah orang lain mencari gamelan, kita punya nggak dimanfaatkan, kan paradok. Eman banget. Itu. Di tengah punya siswa yang hebat, tidak dieksplor untuk Iya, bisa potensinya digali. Wah, hemat. Jangan sampai lulus berlalu saja. Jadi asesmen awal itu kan penting ya di kelas 10 lah. Ini minat bakatnya apa, diarahkan itu. Betul. Jadi perlu menyamakan persepsi. Nah itu. Nanti kira-kira setelah ini nih ada dua nih. Mbaknya bagaimana mempengaruhi teman-temannya biar pembelajaran lebih hidup. Ibunya bagaimana cara atau kapan waktunya nanti bisa menyamakan persepsi. Menurut sampean itu kira-kira kapan, berapa minggu ke depan?
ya untuk melakukan itu sebenarnya tidak serta merta langsung bisa ujuk-ujuk langsung Ya. Bisa langsung Terwujud. iya terwujud. Jadi kita perlu kolaborasi juga Ya, langkah yang dibutuhkan gimana? Iya, Step-step. dengan step-stepnya yang pasti yang pertama dengan melakukan sosialisasi Bapak bahwa sebenarnya kita punya kekuatan ini, modal-modal kita sekolah Nggak, ini. artinya Iya. ibu nanti untuk menyampaikan ide itu ke kepala sekolah, ke Pak Edwin, bagaimana caranya dan tindak lanjutnya apa? Nanti Pak, saya pengen menghadap kepala sekolah deh ngomong misalnya. Begitu. Bukan mengumpulkannya, mengumpulkan Berarti- tugas kepala sekolah. Nah, itulah. Iya, berarti yang pertama dengan menemui kepala sekolah dulu untuk Boleh ya? Iya, Cerita. untuk ya cerita dan sharing lah bahwa sebenarnya kita perlu ini Bapak kegiatan yang bagaimana caranya kita bisa membuat orang itu paham lah bagaimana aset atau modal yang ada di dalam sekolah kita ini supaya ya itu tadi pengelolaannya bisa semaksimal mungkin. Nah, kalau mbaknya gimana ngajak teman-temannya nih? Kapan bisanya? Ya mungkin dengan cara ngasih pandangan kalau belajar itu kan nggak harus di dalam kelas terus Iya, kan. pasti. Mungkin dengan ngasih pandangan kalau belajar itu lebih leluasa memandang alam sambil refreshing. Keren. Ya itu kan lebih enak belajarnya. Betul. Dan mungkin nanti disampaikan juga sama Iya, guru-guru yang Iya, bisa. Bu, Pak, ayo dong belajar di luar. Enggak apa itu kemerdekaan murid Iya. berpikir lah. Iya. Iya, coba dikasih angket. Anak-anak belajar di sekolah mana enak dengan belajar di taman bunga? Milih taman bunga semua. Nah, itu penting sekali. Makanya di sini ada lawatan sejarah. Iya. Itu sangat sudah saya sampaikan juga ke kepala sekolah itu penting. Itu Kemarin ya. sudah Pak kunjungan. Iya, saya tahu. BMKG juga dalam minggu Iya. kemarin dan minggu ini juga. Nah, itu sangat luar biasa kan. Jadi bagaimana siswa diajak secara kontekstual. Itu bagus. Nah, kemudian Bapak ya Ibu ya gimana perasaan sampai nih setelah diajak dengan Pak Edwin berkolaborasi ya. Ayo aset apa yang penting di sini. Diajak itu gimana perasaan? Saya pribadi merasa antusias ya Bapak dan senang juga karena saya juga banyak belajar dari Pak Edwin. Beliau sangat ini mengeksplor potensi-potensi yang ada di Senada. Beliau biasanya apa ya di sini kan ada masjid. Biasanya Edwin, biasa-biasa saja. Biasanya kan sudah Sekarang sholat sudah dulu di masjid. terstruktur, tersistem ya. Akhirnya Pak Edwin memanfaatkan di sekitar sekolah kita juga ada aset apa, Pak Edwin ajak anak-anak beribadah supaya ya mungkin juga tidak bosan juga tidak selalu ada Ya, betul. SMA 2 ini. Jadi rasanya ya senang, bersyukur juga, antusias dan banyak belajar juga dari Pak Edwin. Gimana Mbak perasaannya? Ya antusias juga kan akan sebelumnya belum pernah diajak buat Berkolaborasi ya. Iya. Enggak jarang diajak kalau bersosialisasi dengan Guru-guru. iya dengan guru-guru jadi ya. Ini Keren buat ya. pengalaman gitu Pak. Jadi mulai dulu kan kalau namanya murid ya di bawah, namanya murid ya Iya. di kelas. Sekarang enggak lagi di kemerdekaan berpikir, penentuan aset, maka murid dilibatkan. Iya. Kamu tuh butuh apa, belajar yang nyaman seperti apa. Nah itu harus didengar dong dari murid. Nah ini kelebihan dari guru penggerak atau program guru penggerak ini memerdekakan murid seperti apa. Berpihak pada siswa. Berpihak dan berdampak kepada murid. Gitu ya, itu yang kunci utamanya di situ. Nah, baik Bapak atau Ibu Saudara, kemudian tadi mengatakan bahwa gazebo itu penting ya, enak. Apa pertimbangannya memilih gazebo sebagai salah satu tempat belajar? Karena gazebo itu kan tempatnya luas Pak, jadi bisa muat banyak siswa. Iya. Terus di sebelahnya gazebo juga ada kayak kursi panjang itu bisa juga. Kan akan dekat sama gazebo, jadi nggak harus pas di gazebonya kalau belajar itu. Terus itu lagi ya nggak usah ngeluarin bangku-bangku Iya, nggak usah ngeluarin bangku. Sudah jadi, sudah jadi. Sudah selesai tinggal pergi. Iya. Oke. Tapi tidak meninggalkan sampah lo ya. Nah, itu baik. Nah kemudian terakhir nih, kira-kira menurut Ibu, menurut sampean,
di luar sekolah ini, di luar sekolah ya, sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan di dalam sekolah? Kita kasih contoh seperti Pak Edwin mengajak anak-anak ke masjid ya. Oh berarti kan masjid kan di luar sekolah. Iya. Tapi kan bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah. Nah itu aset bukan milik sekolah, tapi bisa dimanfaatkan untuk sekolah. Itu adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan sekolah. Selain itu mungkin ada yang pernah dilakukan atau ingin dilakukan dari luar gitu. Kalau untuk aset dari luar ya Bapak, biasanya itu kan dari sekolah itu mendatangkan atau bermitra ya dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, kemudian ada kemitraan kemarin juga datang dari kejaksaan memberikan sosialisasi, kemudian ada dari dinas lingkungan hidup juga rutin untuk mengelola bersama-sama mengelola sampah dan limbah dari sekolah. Jadi itu sudah dilakukan dan memang perlu dijaga dan diintenskan kegiatan tersebut. Jadi ya itu tadi kemitraan dengan lembaga-lembaga sekolah. Kalau yang adik tahu mungkin di luar sekolah yang bisa dijadikan sumber daya sekolah apa? Tempat parkir yang dari di rumah-rumah dekat yang dekat sama sekolah itu kan halamannya luas bisa bayar ya? Parkir. Berapa ya? 2.000. Iya. Tapi aman ya? Aman Pak. Itu dijaga. Dijaga ya? Ada garansi enggak? Misalnya bannya letus gitu. Kurang tahu soalnya belum pernah letus. Dan disediakan kompal maksudnya di sana. Iya, kadang dibantu juga. Bagus itu, artinya bukan hanya diambil uangnya, tapi kalau ada kesusahan yang bisa dibantu. Oke, baik Mbak, Ibu terima kasih atas kerjasamanya ya. Jadi itu bagian dari konfirmasi kita untuk penilaian Pak Edwin terkait dengan pemetaan aset secara kolaboratif ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Nanti saya lanjutkan kembali dengan Pak Edwin ya. Iya, dengan Pak Edwin, dengan Bapak. sampean nanti dengan Pak Edwin lagi. Monggo terima kasih Ya, kembali terima kasih, ke kelas. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.